Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Arif Rahmat Setiawan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Tahunan Kota Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Koneksi antar materi kali ini antara keterkaitan modul 1.1 Filosofi KHD, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta Visi Guru Penggerak. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia, terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol restitusi, terdapat 5 posisi kontrol restitusi, diantaranya adalah guru sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas karena dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dalam segitiga restitusi meliputi 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungan. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Adapun beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal menarik dalam modul ini adalah tentang informasi-informasi baru yang menyadarkan diri saya bahwa dalam mendidik anak terdapat nilai-nilai yang harus diterapkan dalam menciptakan budaya positif. Hal yang tak terduga selama mempelajari modul 1.4 yaitu
terkait keyakinan kelas. Selama ini saya hanya berpikir bahwa tidak ada suatu keyakinan, namun hanya sebatas aturan kelas. Ternyata dua hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda. Keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan yang tidak tertulis, namun dipahami oleh seluruh anggota kelas yang wajib dipatuhi tanpa perlu adanya dorongan dari luar, dan rasa itu muncul dari diri siswa sendiri. Pada materi segitiga restitusi, kita diajarkan menyelesaikan kasus yang biasa terjadi di sekolah dengan tahapan dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, di mana selama ini saya hanya langsung menjatuhkan hukuman tanpa mengikuti langkah dari segitiga restitusi tersebut. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya harus memperhatikan kondisi setiap murid sehingga bisa memposisikan diri sebagai posisi kontrol yang tepat bagi murid. Bukan menilai posisi kontrol mana yang paling baik, namun menyesuaikan permasalahan yang ada. Yang ditekankan adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran diri pada murid dalam melakukan hal-hal positif. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Di sekolah saya telah berjalan program literasi pagi yang dilaksanakan setiap pagi. Mengawali program ini berjalan baik dari guru, murid, dan wali murid berkolaborasi, namun bukan tanpa kendala. Kita memakai posisi kontrol pemantau awalnya karena saat itu saya meyakini bahwa kebiasaan ini memang berasal dari terpaksa, terbiasa, dan jadi budaya. Namun setelah tahu tentang modul ini, cara tersebut kurang tepat dalam penerapannya. Sehingga saat itu banyak juga yang terpaksa melakukan kebiasaan, sehingga setelah adanya pencerahan dalam memberikan konsekuensi hingga restitusi pada siswa, hal ini menjadi langkah yang cukup baik bagi saya dan guru lain dalam menerapkan keyakinan yang ada di sekolah. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya saat itu cukup senang dalam menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan pada modul 1.4 ini, sehingga dalam penanganan masalah murid lebih baik dalam menyikapinya, sehingga murid pun menyadari akan kesalahannya. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, sekolah saya sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Hal itu diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan budaya positif seperti literasi pagi yang sudah ada, namun perlu ada hal-hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut, yaitu terkait sosialisasi nilai kebajikan yang harus dimiliki setiap anak, serta keyakinan kelas, karena masih banyak guru dan murid belum memahami perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul posisi kontrol, posisi saya yang sering saya terapkan ketika berinteraksi dengan murid adalah sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu merasa dua hal itu merupakan cara yang sudah benar dan terbaik. Selain itu, cara yang saya terapkan kadang membuahkan hasil, terkadang gagal, bahkan
peristiwa yang sama terulang kembali alias bersifat sementara. Setelah mempelajari teori posisi kontrol, posisi yang sering saya gunakan yaitu sebagai pemantau dan manajer. Namun tidak menutup kemungkinan menggunakan posisi kontrol lain tergantung masalah yang ada. Yang saya rasakan yaitu saya menjadi lebih tenang, siswa lebih mudah menerima dan sadar tentang kesalahan yang dia perbuat, sehingga siswa menjadi tergerak hatinya untuk berubah dari dalam dirinya sendiri, bukan dari paksaan atau rangsangan dari luar. Perbedaan yang paling menonjol yaitu tentang peristiwanya. Jika kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka perubahan siswa hanya bersifat sementara. Sedangkan ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, maka siswa akan tergerak hatinya untuk berbuat dan memperbaiki kesalahan, dan perubahan tersebut tidak bersifat sementara. Pertanyaan ke-7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun mungkin tidak runtut dan tidak semua langkah-langkah restitusi diterapkan. Hanya pada menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah saja yang dilakukan selama ini. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya posisi baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Adapun hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini dapat dilakukan tidak hanya di kelas atau sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri murid. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.